bapaknya bapak saya, kakek mbah, itu di Jawa beliau itu PNI. Bahkan KTA PNI itulah yang menyelamatkan hidup mbah saya pasca Gestapo. Halo Sobat Milenial, pada kesempatan kali ini di hari yang berbahagia KPU Kota Tangerang dalam kegiatan podcast kehadiran tamu yang sungguh luar biasa, yaitu beliau adalah Ketua Partai PDI Perjuangan. Ya, kita ketahui Partai PDI Perjuangan itu adalah pemenang pemilu tahun 2019 dan kebetulan beliau juga sebagai Ketua DPRD Kota Tangerang. Mari kita sapa beliau. Siang Pak Ketua. Siang, halo Sobat Milenial, Assalamualaikum. Sehat selalu. Luar biasa, dalam kondisi bulan Ramadan ini sepertinya kegiatan dari Pak Ketua ini padat sekali ya. Ya biasa sih. Biasa ya. Dibilang padat ya lumayan, dibilang enggak ya memang ada kegiatan. Siap. Pak Ketua, ini kan bicara terkait dengan dunia politik. Ketua, kita ketahui menurut pemahaman saya dan kawan-kawan sudah malang melintang di dunia politik ini sudah lama sekali. Boleh diceritakan kira-kira kenapa bisa terjun ke dunia politik dan awalnya seperti apa kira-kira? Ya, kalau dibilang pertama kali terjun, sebenarnya proses awal itu ikut-ikutan. Oke. Karena semenjak lulus SMA sekitar bulan Juli ya tahun 98. Oke. Terus beberapa sebulan itu kan itu pasca reformasi. Kemudian memang ayah saya ini memang aktivis partai. Oh gitu. Awalnya itu nganterin ayah saya rapat, saya ngebonceng beliau pakai motor. Wah. Karena waktu itu Kecamatan Pinang masih satu kecamatan dengan Cipondo. Ya, belum. Oke. Ya itu di sekitar bulan Oktober lah. Resmi saya punya KTA partai. Setelah SMA? Iya, setelah SMA. Jadi Oktober 98 saya resmi punya KTA Partai PDI Perjuangan. Oke. Kemudian ketika pemilu dipercepat, PDI Perjuangan juga ada proses kristalisasi pengurus yang memang saat itu kan ada proses dari kubunya Pada waktu Suryadi ya, PDI. terus kita PDI yang Bu Mega menjadi PDI Perjuangan. Nah, saya masuk di pengurus ranting, wakil ketua. Jadi pernah 2 menjabat sebagai pengurus ranting pernah di kelurahan 99 Kelurahan Panunggangan sampai 2001. Kecamatan Pinang. Waktu itu masih Cipondo ya. Oh Cipondo ya, waktu itu masih Cipondo. Masih Sekarang Cipondo, Pinang ya, sekarang Bapak? Pinang. Oke. Kemudian setelah itu 2001 pemilihan PHC dan sudah Pinang itu saya masuk sebagai wakil bendahara pengurus anak cabang Kecamatan Pinang dan usia saya waktu itu masih 21 tahun. Oke. Kemudian proses lagi kan memang 5 tahunan. 2006 saya jadi sekretaris PHC di Kecamatan Pinang. Oke. Nah kemudian ketika proses pencalekan di 2009 saya nyalon. Saat itu proses di partai karena saya cuma sekretaris PHC di DCSC saya nomor 7. Nomor 7. Waktu itu kan masih sistem nomor urut. Oke. Tapi ya entah milik, ya ini milik lah. Memang Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa lah yang punya urusan yang mengatur nasib orang, garis tangan lah. Dari nomor 7 di DCS saya, di CT saya menjadi nomor 2. Nomor 2. Nomor satunya saat itu sekretaris DPC Pak Marais Galing. Oke. Sebelum proses pencoblosan tiba-tiba sistem pemilu dirubah menjadi suara terbanyak. Dan alhamdulillah saya jadi, cuman suara saya waktu 2009 nggak banyak. Kalau tidak salah ingat sekitar 1186. 1186 suara. Itu terbanyak ke pertama dari 10 dari bukan saat itu 2009 PDI Perjuangan dapat 5 kursi. Setiap dapil 1. Dan karena kita suara partai keempat pemenang pemilu dan sistem pemilu menyatakan partai politik untuk menjadi pimpinan DPRD itu suara terbanyak. Saat 2009 itu Demokrat. Betul. Pemenangnya pertama. Kemudian Golkar, PKS dan PDI Perjuangan. Dan saya
termuda mungkin di antara teman-teman saat itu. Usia saya baru 29 tahun, tapi partai menugaskan saya menjadi wakil ketua DPRD. Menjadi pimpinan dewan pada usia 29 tahun. 29 tahun dan termuda. Termuda saat itu. Dan baru kali pertama menjadi anggota DPRD jadi Kota Tangerang. anggota DPRD di tahun 2009. Jadi kalau bahasa orang sini atau orang Tangerang tuh dapat ilmu bejo lah. Jadi ada yang mengatakan orang bodoh itu kalah dengan orang pintar kalah sama orang licik, tapi orang licik kalah sama bejo. Dan saya dapat yang bejonya aja lah. Oh gitu ya. Oke. Nah berarti itu memang proses ya. Kemudian 2010 Kompercap. Nah saya masuk sebagai wakil sekretaris DPC. DPC PD Perjuangan Kota Tangerang. Kemudian 2015 Kompercap lagi, saya menjadi sekretaris DPC. Oke. Kemudian pasca Pilkada Banten hari itu yang memang ada sedikit gelombang. 2017. Ada penyesuaian restrukturisasi. Pak Ketua DPC hari itu Bung Henry Jen dicopot, terus diisi PLT-nya oleh DPD Partai. DPD Partai juga diambil alih oleh DPP waktu itu Pak Ahmad Basara. Kemudian PLT DPC-nya Pak Ananta. Saya tetap posisi saya menjadi sekretaris. Kemudian sebelum pemilu di 2018 pasca pilkada itu menjelang pemilu 2019, kemudian partai melakukan rapat konsolidasi penetapan pimpinan partai definitif level Kota Tangerang, tingkatan Kota Tangerang. DPP akhirnya membuka proses pemilihan. Usulan itu di dalam rapat pleno akhirnya ketua cabang. yang terpilih. Enggak, saat itu calonnya banyak. Ada saya, ada Bu Parmi, ada Andri, Bu Marti, ada beberapa nama lah. Nama itu dikirim ke DPP, seleksi oleh DPP. DPP akhirnya menugaskan saya. Padahal saat itu SK-nya itu keluar sebagai ketua DPC Kota Tangerang PDI adalah Pak Gatot. Iya, padahal saat itu memang saya kan sebenarnya kalau secara ekonomi atau secara hidup itu sedang dapat cobaan, karena ketika saya jadi pimpinan DPRD termuda tadi 2009 sampai 2014. Kemudian 2014 kan saya nyalon provinsi, gagal. Oh gitu ya. Berarti kembali ke basic. 2009 ke 2014 Dewan pertama masuk ke DPRD provinsi, gagal. Nggak aktif di partai aja. Aktif di partai, mengelola partai dan kembali ke basic. Memang saya nggak pernah kerja. Saya cuma pernah kerja itu 3 hari jadi wartawan Tangerang Tribun dulu. Oh gitu ya. Dulu kalau nggak salah pimretnya 3 hari. Pak Pardede kalau nggak salah yang di Gading. Setelah itu saya ikut usaha keluarga aja ngurus limbah sampah lah. Kebetulan kita karena bertetangga dengan pabrik, ngambil limbah di pabrik itulah. Oke. Nah, itu sebenarnya ya, tapi karena partai memutuskan saya ditugaskan menjadi ketua partai, ya akhirnya saya urus. Dan memang saat itu sebenarnya posisinya agak kurang kurang populer lah hari itu PDI Perjuangan. Kalau kita tengok ke belakang pasca Pilkada Banten, Pilkada DKI, ya hari itu kan memang kita kondisi bangsa agak panas. Kalau tidak banyak sabar-sabar mungkin ya konsep berbangsa ini sudah bubar kali ya. Tapi alhamdulillah karena kebersamaan kita punya kesadaran bahwa kita adalah satu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika, ya alhamdulillah Indonesia tetap ada di bawah naungan Pancasila. Di bawah komando Pak Ketua bisa melalui proses itu ya sampai pemilu 2019. Alhamdulillah. Saat itu sebenarnya kalau kita lihat Jabodetabek bahkan Banten pada umumnya tren PDI kan agak menurun. Oh gitu ya? Ya, bahkan di Pilpres kita Kota Tangerang kalah. Tapi alhamdulillah untuk Pileg kita masih dipercaya oleh masyarakat Kota Tangerang, dan Pileg 2019 kita tetap sebagai partai pemenang pemilu. Dan secara jumlah suara pemilih kita nambah sekitar 28.000 lebih. Oke. Sekarang gini Ketua, ini rekam jejak Pak Ketua berproses dalam dunia politik ini sungguh luar biasa, dari ranting sampai DPC, PAC sehingga DPC dan menjadi ketua. Kemudian pernah menjadi pimpinan Dewan Termuda dan menjadi ketua Dewan. Nah, sebenarnya ketertarikan dalam dunia politik itu apa, Ketua? Kira-kira ya mungkin apa yang bisa diberikan kepada? Yang pertama awalnya ikut-ikutan karena sering melihat orang tua ya, karena memang tadi dari orang tua memang sudah pemilih PDI Tulen. Sebenarnya dari mbah saya sih, bapaknya
bapak saya, kakek, mbah, itu di Jawa beliau itu PNI. Bahkan KTA PNI itulah yang menyelamatkan hidup mbah saya pasca Gestapo. Kan mbah saya ini carik ya kalau di Boyolali. Kebetulan dia punya KTA PNI. Hari itu kan pasca peristiwa G30 SPKI, dulu kadang kalau orang bersaing antar tetangga nggak seneng PKI lu, selesai tuh hidup. Dan ketika beliau ditodongkan saat itu senjata yang kebetulan dia udah punya pirasat. KTA PNI-nya itu di kantong. Oh gitu. Jadi pas diangkat suruh tangan dilempar gini. KTA PNI itulah yang menyelamatkan hidup mbak saya. Oh luar biasa ya. Ya akhirnya bersama tentara hari itu melakukan penyisiran ke memang orang-orang PKI ya, dikasih tanda di sini janur kuning gitu. Oke. Nah selain itu gimana? Ketua? Kemudian bapak saya merantau ke Jakarta dan Tangerang. Ya kebetulan di keluarga saya ini kalau lalu ibu saya kan memang asli orang sini ya, ibu ini asli orang Tangerang. Keluarga ibu saya ini lebih banyak Golkar. Oh gitu. Karena kebetulan kakak ibunya saya ini, kakak iparnya ibu saya ini kan lurah zaman dulu pasti Golkar. Jadi bapak saya ini jadi saksi PDI di tahun 82 yang lurahnya saat itu kakak iparnya. Oh gitu. Itu luar biasa. Itu orde baru ya. Jadi ada yang bilang, ya saya percaya akhirnya konsep hidup ini. Kalau kita menanam kebaikan, kalau tidak kita yang metik hasilnya, pasti anak kita. Kalau tidak anak kita, pasti cucu kita. Dan kalau saya berpartai ini sebenarnya dapat buah dari mbah dan bapak saya lah. Perjuangan mungkin beliau-beliau lah yang berproses. Tapi ketika saya cuma ikut-ikutan di tahun 2009, ya mungkin saya langsung dapat buahnya. Tapi proses perjuangan memang bukan diawali oleh saya, tapi mulai dari mbah saya yang memang aktivis PNI, kemudian bapak saya dari zaman Orde Baru. Jadi memang betul-betul garis keturunannya sudah jiwanya PNI, PDI dan PDIP ya. Ya, karena ya faktor keturunan berpengaruh memang. Oke, nah suka dukanya Pak Ketua nih mengelola partai pada saat pemilu tadi dibilang 2017, kemudian yang terakhir 2019, sebelumnya 2018 itu gimana? Ya tadi suka dukanya hidup itu ya naik turun. Ya tadi 2009 menjadi wakil ketua DPRD termuda, mungkin ya kaget lah orang kampung ya. Saya harus jujur lah. Kita berangkat ini kan hidup dari biasa-biasa saja. Betul. Mungkin dapat cobaan yang enak, kadang kan lupa-lupa dikit lah, kudu banyak-banyak istighfar. Makanya dikasih cobaan lagi 2014, nggak jadi kan. Berproses dari jatuh kita merangkak 2017 pasca Pilkada Banten, terus restrukturisasi di DPC PD Perjuangan Kota Tangerang, dikasih kepercayaan lagi oleh partai menjadi ketua partai. Ya suka dukanya ya biasa, dinamika di internal itu kadang lebih hebat dibandingin di luar gitu. Karena kadang-kadang memang dalam memimpin, apalagi memimpin partai politik, ya seni kita memimpin itu harus ada. Intinya ya kekuasaan itu harus berbagi. Walaupun mungkin kita dipercaya oleh masyarakat atau oleh kelompok kita sebagai ketua, tapi bukan secara otomatis seluruh kekuasaan di kita. Ada seni berbagi lah di dalam konsep berorganisasi. Tidak bisa kekuasaan itu 100% kita dikendalikan sendiri. Dan ini harus semuanya itu harus kita diskusikan bersama. Konsep kebersamaan itulah yang akhirnya mengantarkan PDI Perjuangan kembali dipercaya oleh masyarakat, dipilih kembali sebagai partai pemenang pemilu di 2019. Dan alhamdulillah. Dan akhirnya ya saya ditugaskan kembali oleh partai menjadi pimpinan DPRD di Kota Tangerang. Kota Tangerang ya, menjadi untuk yang kedua di DPRD Kota Tangerang dan kedua ya. Ya, dan selalu berada di jajaran pimpinan. Ya kebetulan itu tadi saya bilang dapat garis tangan ya ketua ya. Konsep ilmu bejo kali. Ilmu bejo itu ya betul ya. Nah, ini menarik karena memang sobat pemilih milenial juga harus perlu tahu juga, karena bicara politik juga jangan sampai didengar oleh para pemilih pemula itu menyeramkan ketua. Nah, bagaimana ketika konteks itu diterjemahkan dalam mungkin di partai Pak Ketua dan ya kembali ke kitanya sendiri, berproses lah. Dulu ada yang bilang PD ini suka kekerasan lah pasca awal-awal reformasi kan. Ya memang ketika saya berpartai di awal 98
Terus 99 kristalisasi, kan memang ada dua kubu. Bahkan sempat dulu di Kota Tangerang tuh ada kompor campur darah terkenal di Ciledug kan. Kalau nggak salah kan Iya, Pak Ketua KPU ini kan orang sana, tahu lah, pernah dengar itu kan. Pernah dengar ceritanya itu, pernah dengar. Nah, bahkan dulu di proses itu yang saya bilang pencalekan di 2009, ketika saya nomor 7 DCS kemudian jadi nomor 2, rumah saya diserang. Begitu ya. Padahal saat itu posisi saya cuma sekretaris PAC. Sekalipun ada kebijakan partai, secara administrasi bukan saya. Tetap level DPC, DPD atau DPP. Tapi mungkin karena saya mendapat keuntungan, teman-teman saya di internal melihat itu dari nomor 7 ke nomor 2 didatengin rumah saya, dan orang-orangnya hari ini jadi kawan saya. Yaitu proses dinamika, cuman bagaimana saat itu kita mampu lah memanage. Jadi ketika memang ada situasi yang memang harus kita chaos gitu sama kawan, di situ kita harus mampu meredam, karena nggak selamanya mereka jadi musuh kita. Oke, jadi saya ambil benang merahnya bagaimana mengelola partai itu dengan seni mengelola kekuasaan. Yeah. Nah, ini yang perlu memang sobat milenial pahami juga Pak Ketua ya. Jadi bukan persoalan konflik dan lain sebagainya, tapi kekuasaan juga bisa tentunya buat kebaikan dan lain sebagainya. Ya karena kita sadar betul kita ini nggak sempurna. Kita sendiri ini nggak akan bisa jadi apa-apa. Konsepnya sama kayak sapu lidi lah. Kalau sendiri itu nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kalau diikat bersatu bareng-bareng itu menjadi kekuatan penuh. Sama itu saya bilang seni memimpin itu gitu. Jadi walaupun kita dikasih jabatan ketua, tidak bisa kita otoriter sendiri. Jadi prinsipnya sih buat sobat milenial, kalau ingin berpartai dan jangan pernah pesimis dan juga jangan skeptis bahwa politik itu jahat, tidak. Begitu Politik itu naluriah manusia. Oke. Cuman orang menganggap politik itu hanya milik partai politik. Orang dagang aja berpolitik kok. Karena lahiriah manusia itu pada dasarnya berpolitik. Bahkan ilmu tertua secara teori dibanding ilmu hukum, ilmu politik paling tua sebenarnya. Jadi ya santai aja mengalir. Tapi satu yang perlu digarisbawahi, kalau milik nggak kemana lah. Oke. Manusia hanya punya berencana, tapi Allah yang punya kekuasaan dan pilihan. Jadi kita hanya berstrategi, jangan lupa berdoa, berusaha. Oke. Luar biasa ini obrolan kita siang pada kesempatan kali ini dengan Mas Gatot selaku Ketua PDI. Izin Pak Ketua, kalau saya Mas Gatot ini dipanggilnya kalau pas jadi ini. Sebenarnya kalau di rumah saya panggilannya Bowo. Oh gitu ya, Mas Bowo ya. Atau Bung. Ya, Bowo sebenarnya Bowo. Oh, Banyak gitu kok orang-orang. Tapi jangan lupa Bung, buat sobat milenial, ini sekedar tambahan saya bercerita. Saya kuliah 99, lulus SMA 98, tapi waktu itu kan biasalah orang kampung Tangerang tuh pengen ngerasain nganggur lah, pengen rambut gondrong dulu kan. Iya. 99 saya kuliah itu diminta sama orang tua nyari uang jajan sendiri. Dibikinin warung, dagangnya Indomie, nasi goreng, kopi. Sambil dagang nasi goreng tahun 99 sampai 2001. Jadi jangan pernah pesimis, nggak ada yang tahu masa depan itu seperti apa. Intinya kita ikhtiar, usaha, dan jangan lupa berdoa. Dan satu hal, kata kunci yang sebenarnya mungkin yang tadi saya bilang bejo adalah ridhollaha inilah. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Tadi saya bilang ketika saya mau nyalek, secara spesifik saya sampai nyium kaki orang tua enggak. Tapi ketika saya nyalek, karena memang saat proses nyalek saya jarang tidur malam, saya berapa kali mergokin khususnya ibu saya lah, bukan hanya saya, ibu saya ngedoain saya itu sambil nangis. Mungkin itu kali makanya Allah ridho. Jadi ini juga nasihat karena hari ini saya jadi orang tua. Kalau pengen jadi apa ya istilahnya? Kalau ada keluarga kita yang ingin berjuang dalam kebaikan, nggak usah diminta doanya dulu, langsung aja kita doain, apalagi ikhlas. Karena emak saya ngedoain saya, nggak saya minta secara spesifik, doanya sambil nangis, hampir saban malam lah selama proses kampanye itu, proses 3 bulan. Ya hasilnya akhirnya saya terpilih. Padahal ketika 2019 nyalek itu kan posisi saya lagi terjun bebas, lagi dari wakil ketua dihukum, nyalon provinsi gagal. Saya lawan 2 incumbent internal. Lagi istirahat. Saya lawan incumbent 2. Dan dua-duanya saya lewati suaranya. Mungkin yaitu karena ridhonya orang tua, khususnya ibu saya lah yang berdoa sambil nangis tengah malam tanpa saya minta, tanpa ya saya sadarnya juga
pas pulang habis sosialisasi gitu berapa kali ngelihat beliau doa sambil terseduh-seduh gitu. Jadi ini buat sobat milenial, ya jangan pernah mengecewakan orang tua lah, walaupun jengkel-jengkel sama orang tua, misalkan ada yang nggak sependapat, lebih baik telan, diam aja. Karena ya itu tadi, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Kata kuncinya sudah jelas sekali tadi dari Mas Bowo ya. Dari Mas Bowo, panggilan akrabnya di rumah dan dengan teman-temannya ketika beliau berjuang dalam kontes politik ya, selain bicara tentang visi misi partai, kemudian juga tidak lupa ya dekat dengan orang tua dan juga doa ridho dari orang tua, kira-kira seperti itu ya, Mas Bowo ya. Nah, ada lagi mungkin? Oh cukup itu. Tetap semangat lah buat teman-teman sobat milenial, jangan pesimis. Kalau ingin merubah nasib lebih cepat, itu konsepnya cuma 2, dagang atau berpolitik. Dagang dan berpolitik ya. Itu lompatannya pasti luar biasa. Dan pilihan politik sudah dijalankan oleh Saya sudah Mas jalani. Bowo ya, Pak Ketua ya. Oke. Ada lagi Pak Ketua? Itu terima kasih buat teman-teman sobat milenial, tetap semangat, jaga kekompakan, jaga kesatuan. Bagaimanapun kita adalah putra putri Indonesia, jangan sampai mau dipecah belah. Oke, luar biasa. Ini episode yang luar biasa ya, terkait dengan diskusi politik kita dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Mas Bowo. Beliau juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Tangerang ya. Banyak sekali pesan-pesan moralnya ya, selain bagaimana kita menghibahkan waktu untuk organisasi partai politik, dan juga jangan lupa ya dekat dengan orang tua ya, minta doa dan ridho dari orang tuanya. Luar biasa. Terima kasih sobat pemilih milenial, mudah-mudahan podcast kita pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kaum pemuda dan pemilih pemula. Pak Ketua, waduh dari tadi saya ditanya terus, ini kaos pemilu ya Pak Ketua ya? Betul, ini kaos pemilu serentak tahun 2024 Pak Ketua. Kita kan pemilu 14 Februari 2024 Pileg. Dan ini kaosnya. Nanti ini untuk masyarakat atau untuk partai politik nih di bagian ini? Ya, sementara bisa tolong. Oke, ini buat Pak Ketua ini. Wih, luar buat biasa. Yang hadir. Buat yang hadir. Untuk Buat hari yang ini hadir. buat yang hadir. Baik, di sini baik. tertulis untuk sukseskan pemilu 14 Februari 2024 dan juga pilkadanya 27 November. Untuk kawan-kawan sobat milenial gimana nih untuk dapat kaosnya Pak Ketua? Ya, nanti kita ada kegiatan podcast. Oke, Dan juga baik. di medsos kita. Biasanya ada Baik. kuis kita. Terima kasih ini untuk saya Pak Ketua. Ya, Terima kasih. siap. Mantap.